ya. Hari ini kita akan belajar kimia, bahannya adalah hidrokarbon. Ya, sesuai dengan namanya hidrokarbon, berarti ada dua unsur, hidrogen dan karbon. Nah, lalu kenapa kita hanya konsentrasi kepada dua unsur itu? Seperti yang kita tahu bahwa dalam senyawa karbon itu ada hidrogen dan karbon. Nah, apa kekhasannya? Apa karakteristik dari karbon itu sendiri? Ya, karbon dengan 6 proton atau 6 elektron, atau lebih tepatnya dibilang karbon itu memiliki atomic number 6. Nah, atomic number 6 itu merupakan jumlah dari elektron dan juga proton. Kemudian kalau kita konfigurasikan, maka elektron konfigurasi adalah 2, 4. 4 ini adalah elektron valensi. Elektron yang ada pada kulit terluar, yang membuat dia stabil atau tidak itu dilihat dari jumlah elektron terluar. Karena elektron terluarnya 4, berarti dia belum stabil. Maka perlu gain 4 elektron untuk menjadi stabil, karena stabil itu adalah 8 elektron terluar. Nah, berarti C ini membutuhkan elektron sebanyak 4. Dimulai dari mana? Tentu saja dari hidrogen, karena hidrogen punya 1 elektron valensi. Jadi di sini rumus Lewis-nya kita bisa gambarkan bahwa C punya 4, ini dari C ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian H memberikan 1. Masing-masing H punya 1 elektron. Akibatnya terjadilah oktet. Sehingga inilah struktur Lewis-nya. Ini struktur daripada senyawa dari CH4. Jadi ada C, 1 dan hanya 4, di mana setiap C punya 4 ikatan. Inilah kovalen bonding yang terbentuk karena ada sharing elektron dari C dan dari H. Nah, lalu bagaimana kalau C itu berikatan dengan C lain, bukan dengan H? Kalau C dengan ikatan C lain, ingat bahwa C itu membentuk 4 kovalen bonding. Ini baru 1, berarti perlu 3 lagi di sini. Di sini juga perlu 3 lagi, supaya C ini punya 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ini dengan C. Ya. Nah, kalau dengan H, maka cukup 1 di sini. Karena H membutuhkan 1 elektron valensi untuk stabil. Ini H lagi. Kalau ditambahkan C di sini, maka perlu lagi 3 supaya menjadi 4 ikatan kovalen bondingnya. Nah, di sini 4 lagi. Kalau di sini C lagi, nambah lagi, berarti ini sudah 1, nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ada C lagi, seperti ini lagi. Kalau ini enggak, berarti H. Ini H. Jadi semuanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Kalau seandainya senyawanya kita tahu bahwa karbon itu tidak hanya membentuk senyawa yang single bond, ya, bisa double bond. Nah, seperti ini. Kembali pada karakteristik dari karbon, bahwa karbon selalu membentuk ikatan kovalen sejumlah 4. Nah, kalau double bond, maka ini sudah 2, berarti tinggal 2 lagi, seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan H di atas, atau mau di samping boleh, nggak harus di atas ya, di sini boleh. Nah, ini mau dituliskan langsung begini, langsung lebih boleh juga, sama saja. Ini penulisan dengan cara panjang, ini cara singkat. Bagaimana kalau C-nya nambah lagi? 3 misalnya, ya, tangkap. Maka ini tinggal tambahkan. Ini baru 1, maka berarti hanya adalah 3. 1, 2, 3, berarti hanya ada 1. Nah, ini boleh tulis di depan atau di belakang, boleh saja. Di sini H, ini berarti hanya ada 2. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya di sini diberikan cabang? Nah, gini, cabang. Boleh nggak? Ini kan menjadi 1, 2, 3, 4. Boleh, tetapi ini sudah tidak ada atom H yang diikat oleh C. Jadi C di sini tidak mengikat atom H karena dia sudah memiliki 4 ikatan kovalen. Nah, ini berarti C ini baru 1, berarti hanya ada 3. Nah, untuk C yang di sini tidak memungkinkan diadakan cabang, ya, karena sudah 4. Jadi tidak boleh memberikan ikatan lagi di sini. Kemudian kita juga ingat bahwa ada ikatan yang triple bond, ya, rangkap 3. C-nya rangkap 3. Untuk yang triple bond di sini, maka C ini membutuhkan H. Berapa H yang dibutuhkan? Kita tinggal lihat.
Kalau sudah 3 berarti dia adalah 1. Ini 3, ini 4 berarti nggak ada haknya. Ini 1 berarti hanya adalah 3. Dan ini tidak memungkinkan adanya hak atau cabang karena sudah 4. Nah, itulah karakteristik dari atom C. Bagaimana klasifikasinya? Hidrokarbon itu secara garis besar dibedakan menjadi 2, ya, alifatik dan siklik. Apa itu alifatik? Alifatik itu hidrokarbon yang rantainya terbuka. Terbuka itu ujung dengan ujungnya tidak bertemu. Jadi misalnya ini karbonnya panjang, yang penting tidak ada bangunan yang dibentuk. Boleh ada cabang, tapi ujung dan ujungnya tidak bertemu. Ya, kalau yang siklik itu berarti membentuk satu siklus, satu lingkaran atau bisa berupa seperti ini, square. Ujung sama ujungnya bertemu. Meskipun nanti ada cabang di sini nggak apa-apa, tapi ini adalah suatu siklus. Sikliknya di sini. Ya, nah untuk yang siklik ada karbosiklik itu berarti semuanya adalah rantai karbon. Kalau yang heterosiklik berarti kata hetero berarti ada yang tidak sama, ya. Nah ini misalnya karbon dengan karbon, ini misalnya ada nitrogen di sini, ya. Sehingga ini ada muncul satu unsur yang lain selain karbon. Kita bahas satu persatu untuk yang alifatik. Alifatik itu dibedakan ada yang saturate. Saturate itu alkane. Kemudian yang unsaturated itu ada alkenes, ada alkynes. Ya. Nah sekarang bedanya apa? Kita ambil satu persatu. Yang alkenes, ya. Yang alkane. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita akan lihat ciri yang umum dulu. Seperti yang kita tahu bahwa karbon itu punya rantai yang tunggal, single bonds. Kalau alkenes, maka ciri yang utama adalah dia adalah single bonds, ya. Mau ada brace-nya atau mau lurus nggak apa-apa. Nah, tinggal kita lihat di sini ciri-cirinya ini 2, ini adalah 3 seperti yang tadi. Nah, kita lihat lagi kalau saya punyanya misalnya C-nya 4, ya, maka ini hanya 3, H-nya 2, H-nya 2 dan ini hanya 3. Kalau kita buat 5 misalnya, mau 5-nya lurus atau bercabang gitu ya, kita akan bedakan coba ya. 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Ini 5. Semuanya karbonnya 5. Bedanya apa? Kita lihat coba. Ini hanya 3, berarti ini hanya 1. Ini 3, 1, 2, berarti hanya 2, 1 berarti hanya 3. Nah, yang ini berarti hanya 3, ini 3, ini 3, ini 3. Coba kita lihat bandingannya. Ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. H-nya berapa? H-nya 3 kali 3, 9, 10, 12. Di sini C-nya sama 5. H-nya adalah 3 kali 4, berarti 12. Nah inilah, kalau kita perhatikan bahwa setiap karbon kalau dia ikatannya single bond, pasti dia akan mengikat jumlah yang sama. Kita lihat di sini ada C4, H-nya 10, ya. Ini C-nya 3, H-nya 8. Nah, coba kita perhatikan C3H8, C4H10, C5H12. Kan tentu bisa memikirkan kalau C-nya 6, H-nya berapa? Kalau C-nya 7, H-nya berapa? Nah, coba kita lihat secara umum, maka C3H8, C4H10, C5H12 ini memiliki rumus umum. Apa rumus umumnya? Formulanya apa? Maka adalah Cn, nah 38. Kalau Cn berarti hanya 5, 12, 2n plus 2. Inilah formula dari alkenes. Lalu apa bedanya alkenes dengan alkenes? Ya, kalau alkenes maka kita tinggal rubah ini, ya. Nah, cirinya adalah rantainya adalah rangkap 2. Maka di sini menjadi 2, ini menjadi 1. Sehingga C3 hanya menjadi 6. Rangkapnya misalnya saya buat di sini, maka ini menjadi 2, ini jadi 1. Maka ini menjadi C8. Kalau 5 misalnya rangkapnya yang di sini,
ya. Double bondnya di sini otomatis di sini 2, ini nggak ada karena sudah 4. Nah, berarti ini hanya adalah 10. Nah, bagaimana yang ini? Kalau saya ambilkan di sini rangkapnya, boleh nggak? Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Karena C-nya adalah 5. Jadi saya akan ubah bentuknya. Untuk sel 5H10 tidak boleh bentuk seperti ini. Jadi mau nggak mau kita akan lebarkan ke sini. CH3. Ini 3, ini sudah 4, ini sudah 4. Nah, berarti C-nya 5, H-nya 10. Ya. Sama dengan yang tadi alkes, maka yang alkin kita bisa meramalkan kalau C6 hanya berapa, C7 hanya berapa. Kita lihat keteraturannya ya. 3, 6, 4, 8, 5, 10. Maka rumus umumnya menjadi CnH2n. Nah, inilah untuk yang alkins.